berjalan sesuai dengan kita bisa berjalan menuju keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam hukukun da'at ilaihal fitrah wa qararatha syariah, yaitu hak-hak yang diserukan oleh fitrah dan diakui oleh syariat. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rizki dan mengatur seluruh urusan kita. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita miliki, baik kita ini, kesehatannya, kenormalannya, ataupun harta benda kita ini yang kecukupan ataupun banyak manfaat, dan juga kenikmatan yang lainnya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Apapun yang kalian rasakan, maka itu adalah dari Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak yang kedua, al-haqqu tsani. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan al-haqqu tsani, hak yang kedua, haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haqqu huwa a'dhamu huquqil makhluqin. Hak ini adalah hak makhluk yang paling besar. Atau pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan al-khaliq. Ya, al-khaliq sudah kita bahas. Kemudian tinggal huququl makhluqin, yaitu hak makhluk. Dan hak makhluk yang paling utama adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, ya, yang bernama Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, ya, termasuk keturunan Ismail Nabi Ibrahim, yang dapatkan di dalam hadis Al-Bukhari disebutkan ada pohon di situ, ya, disebutkan ada pohon, cuman pohonnya nggak tahu bagaimana. Maka tanaman di situ bisa diambil biji-bijiannya untuk makanan pokok, ini tidak ada di situ, hanya ada satu pohon. Nah, maka di tempat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan juga dibesarkan dan juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, beliau menyebutkan nama-namanya, ana Ahmad, ana Muhammad, ana al-Hashir, ana al-Mahi, wa ana al-Aqib, atau dalam riwayat lain ana al-Muqaffa, Nabi Rahmah, Nabiul Maghfirah, ya. Namaku adalah Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, alladhi yamhu bihi syirk, yang menghapus kesyirikan di atas muka bumi. Wal Hashir alladhi yuhsyarun nasu tahta qadami, yaitu orang-orang dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal Aqib alladhi la nabiyya ba'di, yaitu tidak ada nabi setelahku. Ini nama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya adalah nabi istimewa, ya. Jadi ada beberapa nama, dan para ulama mengumpulkan banyak dari nama-nama Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdasarkan dalil, ada juga yang berdasarkan kira-kira, gitu, ya. Contohnya adalah Yasin, Taha, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada yang menyebut Yasin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu, ya. Nah, makanya kita mendapatkan ada sholawat ala Yasin Habibillah, ya, maksudnya Yasin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
juga Toha ma anzalna ala kami tidak Al-Qur'an kamu celaka. Depannya disebutkan Toha, ya, To sama Ha. Maka sebagian ulama menyebutkan Toha ini adalah panggilan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bahwasanya huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran, huruf potong-potong hijaiyah kata disusun yang enggak ada, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim shad, dan Toha, Yasin, Nun, Qaf, Shad dan lain sebagainya. Darinya tersusun kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar bahasa Arab yang tersusun dari huruf Arab yang difahami oleh orang Arab, hingga ketika disebutkan dijelaskan kepada mereka faham. Baik. Jadi ini nama-nama Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah dan Nabiyul Maghfirah juga disebut. Beliau adalah nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal. Ya. Di antaranya adalah nusirtu birru'bi masirat syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan perjalanan satu. Orang musyrikin ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju mereka, itu sebelum duluan mereka, ya, dan takut ini adalah yang merusak mental musuh sebelum berperang, ya. Wa ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Juga bumi ini semua bagiannya kecuali beberapa hal, ya, dijadikan sebagai masjid dan juga alat suci, ya. Maka apapun di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu sholat, maka dia bisa tayamum kalau nggak ada air, ya, kemudian sholat di mana saja di bagian, ya, kecuali al-maqbaratu wal hammam. Nah, wal hammam yaitu kuburan dan juga tempat pemandian. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan ghanimah untukku yang sebelumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dan kalau nabi-nabi sebelumnya ghanimahnya di semua ghanimah sebut, ya. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Ghanimah adalah sesuatu yang halal. Kemudian ada dua surat yang berturut-turut menyebutkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya baca salah satu, saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, surat apa? Ad-Duha, demi waktu dan demi malam, ya, wa ma saja ma'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidaklah mendengarmu atau membencimu, ya. Ketika itu wahyu terhenti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 hari, ya. Maka orang-orang musyrikin mengira bahwasanya jinnya Nabi Muhammad meninggalkannya, ya. Nah, ada meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan atas dasar hawa nafsunya, ya. Artinya beliau itu menunggu wahyu, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tertundanya wahyu ini, justru ini adalah
menguat, bukan justru apa? Menurunkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru apa? Menguatkan, ya, menunjukkan bahwasannya beliau benar-benar diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai ketika orang-orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana itu ya? Di Mina kalau nggak salah. Ya, di Mina. Jadi orang-orang Madinah datang di musim haji membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke kota Madinah. Mereka menawarkan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kalau Anda mau sekarang ini kami akan membasmi orang-orang di Mina ini. Gimana?" Ya. Perang, angkat senjata, basmi nih orang di Mina ini gimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana lam u'mar bihadza. Aku belum disuruh sama Allah. Aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Nah, ini sangat jelas ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah negeri kedudukan yang tertinggi, mendapatkan wasilah manzil jannati yang bagi li ahadin, bagi illa li abdin, ya, ibadah wa ardan. Karena sallallahu alaihi wasallam di surga itu ada yang disebut dengan al-wasilah, hanya untuk satu orang saja, hanya satu orang saja. Makanya kita adzan, setelah kita menjawab, kita berdoa pada salatil qimah ati Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tadi? Faham. Ya, kami mendapatkanmu orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala memberikan modal yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau menyampaikan kepada orang lain. Beliau membawakan tauhid kepada manusia ketika itu, sampai kemudian Allah memberikan wahyu, ya ayyuhal muddatsir fa'anzir rabbaka fakabbir. Kata Allah Subhanahu wa a'rid 'anil sini. Beliau mendapat dan juga penguat harus menyampaikan tersebut kepada manusia yang mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menganggap ini benar, menurut saya ini benar. Cuman saya nggak bisa menyampaikan kepada orang, ya. Orang tersebut mereka punya pendapat sendiri. Kita dikuatkan oleh suatu edaran pemerintah, apa yang kita lakukan benar. Ini ngomong, wah kalian salah, apa buktinya pemerintah bilang salah, kan gitu ya. Dan demikian juga yakini benar dan salah. Kebenaran ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terusannya apa? Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan kuasai, ya, ambil hartanya dengan paksa. Wa asai la tanhar, dan juga pengemis itu janganlah engkau nahar, engkau apa? Bentak-bentak. Engkau ejek dia, cela dia. Ini ingatkan Nabi SAW. Sekarang engkau adalah seorang Rasul, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang lemah, janganlah perlakukan, ya, dengan kekerasan, tapi sayangilah mereka. Nah, ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terusannya terakhir, Rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah yang ke
nikmat Al-Qur'anul Karim. Maka beliau menceritakan Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan hingga tersebut dihafal oleh anak kita, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat berikutnya, surat apa? Habis Ad-Duha surat apa? Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak, telah melapangkan dadamu dengan wahyu. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau adalah orang yang paling kuat ketika berdakwah. Beliau adalah Rasul ulul azmi yang paling yang nomor satu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabar kau sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi. Ya, ini Nabi Muhammad SAW nomor satu, Nabi yang paling bersabar di dalam berdakwah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan dosamu, artinya kami gugur dosamu, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Fatah disebut liyaghfira lakallahu ma, ayatnya pertama apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar. Dalam surat Al-Fatah 2, untuk mengampuni dosamu yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Ini dalam surat Al-Fatah. Dalam hadis bahwa laqad ghafarallahu min dzambi, apa engkau melakukan seperti ini, salat sampai kaki, padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Nah, wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Jadi dosa itu memberatkan kita, wahai jamaah, ya. Dosa yang kita lakukan membuat kita liyahmilu auzar milatan yaumal qiyamati wa auzaril ladzina yudillunhum bighairi ilm. Jadi setiap mengemban dosa kita masing-masing hari kiamat. Baik, ini sudah adzan, silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan langsung, ya.
Baik. Tadi ayat alladzi dhaharak. Ya. Nama Nabi Muhammad alaihi wasallam ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, menyebut nama Allah adalah derajat yang tinggi. Menyebut nama Allah adalah derajat yang paling tinggi. Maka di dalam beberapa kondisi ketika kita menyebut nama Allah, kita sertakan juga nama Rasulullah alaihi wasallam. Contohnya tadi ketika muadzin asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam dua. Kemudian ketika iqamat sama juga. La ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah sama. Ketika kita salat, di dalam salat, di sana kita la ilaha illallah wa rasul. Juga kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan bahwasanya dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang kalau nama disebut dia tidak. Maka Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala minta untuk salawat, mengucapkan salawat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita mendengar disebut alaihi wasallam, ini apa? Angkatan Nabi Muhammad sallallahu diangkat Subhanahu wa taala. Kita membahas keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga banyak sekali yang belum kita sebutkan di sini. Inilah agar kita lebih
kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nanti pada alam kubur kita akan ditanya oleh dua orang malaikat, ya. Dalam hadis Al-Bara ibnu Azib, bahwasanya orang yang di alam kubur itu ditanya, wa man alladzi bu'itsa fiikum, siapa orang laki-laki yang diutus kepadamu ini? Siapa orang laki-laki yang diutus kepada ini? Maka orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengikuti sunnah, dia mengatakan, ya, huwa Muhammad, Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ilmuka, tahu dari mana ilmumu, dari mana? Waktu kitabullah fa'amantu wa saddaq, aku membaca kitabullah, kata dia. Aku, semua ini jawabannya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa, aku tahu jawaban dari mana? Membaca kitabullah Al-Quranul Karim, hingga kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, kita kenal Nabi dengan sejarah Nabi SAW. Bedanya apa? Kalau Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan derajat tingginya Nabi SAW, tapi dalam jalanan hidup beliau, Al-Quran juga tingginya derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca Al-Quran adalah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin mengikuti dan beliau. Taib, mungkin ini sebagai dahulu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan kita semua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah wa malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu, wahai orang yang beriman, kalian kepada alaihi wasallam. Setelah sholat apa setelah azan? Wajib hukumnya kepada ini gimana, Pak? Bagaimana? Taib. Yang pertama, yang kedua. Hadis jariyah yang ini tentang Allah di atas. Taib. Jadi jawaban ya, sebagian ustadz atau siapa saja yang tidak meyakini Allah di atas, ya, maka mendoifkan, juga mentakwil, pokoknya diutak di sini, ya, hadis jariyah yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, ya, kalau ditanya apa, ya, mungkin jawabannya adalah karena hadis ini sangat bertentangan dengan dasar akidah mereka yang mengatakan di mana-mana, ya, yang mengatakan apa? Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas, pokoknya di mana-mana. Kalau ada yang menunjuk atas, diingkari. Padahal dia ketika menunjuk Allah ngomong sambil gini, ya. Nah, Allah tidak di mana-mana, tapi tangannya gini, ya. Kemudian yang pertama tadi, syafaat itu wajib. Maksudnya setelah adanya
itu pasti atau gimana nih? Oh, tayyib. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini ada beberapa bagian ya. Salah satunya adalah syafaat untuk mulai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ disebutkan Sayyidun Nas atau Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat. Bagaimana demikian? Ini dalam hadis Abu Hurairah juga yang lainnya, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi orang-orang itu saling berbicara. Kemudian mereka mencari seorang yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pengadilan. Mereka datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, Musa, datang ke Nabi Isa. Kemudian barulah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangi Allah Subhanahu wa taala di suatu saat, kemudian bersujud dengan sujud yang lama, diberi taufik oleh Allah dengan pujian yang tidak ada sebelumnya. Dan dibukakan pujian ketika Allah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sujud lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wasal tuqah washfa' tushaffa', ya. Angkat kepalamu, ya. Mintalah akan diberi, dan berilah syafaat, kamu akan dijabah syafaat. Ya, maka kemudian diadillah manusia, ya, diberilah syafaat sebagian orang itu yang disebut sebagai syafaatul uzma. Kemudian syafaat yang berikutnya yaitu syafaat untuk masuk surga. Syafaat untuk masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana waluman astaftihu babal jannah. Apa ini? Gimana lafaznya saya? Aku adalah orang yang minta dibukakan pintu surga. Bahkan disebutkan di sana lingkaran, di pintu surga itu ada lingkaran yang biasa dipegang itu kalau gerbang besar, karena disebutkan pintu surga itu baina adn, baina antara daerah, jadi sekitar 1000 kilo lebih itu daun pintu surga. Itu ada gagangnya, diketuk oleh sallallahu alaihi wasallam untuk dibukakan. Siapa ini? Muhammad. Untuk mula aku diperintah membukakan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan semua umatnya tadi masuk surga. Kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah sebagian manusia yang masuk untuk dikeluarkan, gitu ya. Dan juga syafaat yang khusus, syafaat untuk Abu Thalib yang seharusnya dia itu fidarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka, kemudian diangkat oleh Allah fi dhahdah, di percikannya saja, percikannya di api neraka. Ini apa? Ini syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti terjadi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa kaum paling mendapatkan syafaat pada hari? Ya, jawabnya apa kira-kira? Kamu, fulan. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang setiap yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, sampai syafaat beliau dikaitkan tauhid, gitu. Sampai syafaat beliau dikaitkan kepada gitu. Orang yang tauhid mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, ini berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat Nabi, dan beliau menunjuk cara-caranya supaya mendapat syafaat bagaimana. Salah satu dia ini dalam Islam benar-benar murni dari hati, bukan ria, bukan karena cari jabatan, karena ini dan ini, tidak. Murni benar-benar kita hilangkan ria, kita hilangkan kemunafikan, kita hilangkan sifat-sifat khidah, ya, penipuan dan sebagainya. Juga tadi berdoa setelah sholat, nah, dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak solawat kepada Nabi.
Afan, doa setelah azan ya, bukan setelah sholat. Tanya lagi. Ibu-ibu, pakai kertas mungkin. Ada pertanyaan? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Nggak ada komat ya? Baik, nggak ada pertanyaan. Cukup ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat. Ini kalau saya tanya apa tadi yang saya sebutkan, insyaallah ya, tentang kedudukan sholat dalam surat apa saja tadi? Surat apa tadi? Nah, kemudian juga surat Al-Fatah juga ada, dan sangat banyak. Juga ada tadi tentang nama-nama salam. Apa tadi namanya? Ahmad, Muhammad, Hashir, terus Al-Mahi, terus Al-Aqib, ya. Nah, itu nama-nama Nabi alaihi wasallam, lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua senantiasa cinta dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertemukan kita semua dengan beliau di telaganya bersama orang-orang yang beliau cintai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma irfa'anna al-bala, Allahumma